Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat rahimakumullah. Hudzaifah itu adalah sahabat Rasul yang ibunya orang Madinah sedangkan bapaknya orang Mekah. Sehingga kadang-kadang Hudzaifah itu termasuk Al-Muhajirin dan juga termasuk Al-Ansor. Beliau wafat tahun 36 Hijriah. Dan beliau dipercaya oleh Rasulullah SAW itu sebagai semacam intel ya. Karena tahu situasi dan kondisi dan tahu tentang rahasia. Bahkan orang munafik aja yang tidak diketahui oleh sahabat yang lain, Hudzaifah itu tahu. Ketika Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin, menjadi pedoman itu informasi dari Hudzaifah. Sehingga Umar bin Khattab itu baru mau melaksanakan sholat jenazah apabila Hudzaifah menyolatkannya. Kalau Hudzaifah tidak mau, Umar bin Khattab pun tidak mau. Itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika perang Khandaq, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tahu betul tentang situasi dan kondisi musuh. Kan kita tahu perang Khandaq itu perang semacam ranjau darat ya. Rasulullah SAW itu karena sekutu orang-orang Quraisy, orang-orang Yahudi, Nasrani bersatu dengan orang-orang Quraisy memerangi kaum muslimin yang menurut perhitungan tidak mungkin Rasulullah SAW itu bisa melawan. Maka untungnya ada Hudzaifah intel itu tahu betul kondisi dan situasi sehingga Rasulullah SAW membangun parit atau ranjau darat. Dan akhirnya perang Khandaq dimenangkan oleh kaum muslimin tanpa duel. Karena setiap ada orang yang langsung mau menerkam kaum muslimin berjatuhan di parit tersebut. Jadi sidang Jumat rahimakumullah, Rasul juga punya gitu ya, orang-orang atau sahabat yang begitu hebat dari sudut intelijen. Tentu saja tidak akan begitu banyak berbicara tentang Hudzaifah. Yang saya ingin sampaikan adalah hadis dari Hudzaifah. Hudzaifah itu menyatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul menyampaikan hadis kepada kami. Sabdanya, annal amanata nazalat minas sama fi jadri qulubir rijal wa nazalal Qur'an faqra'ul Qur'an wa alimu minas sunnah. Demikian kata Hudzaifah. Rasul menyampaikan hadis kepada kami.
Sabda Rasul, annal amanata, sesungguhnya amanah itu nazalat turun minas samai dari langit. Fi jadri kulubir rijal, dan masuk kepada relung hati nurani seseorang. Wa nazalal Quran, dan turun Al-Quran juga. Faqara'u Al-Quran, maka kaum muslimin atau seseorang yang menerima amanah tersebut faqara'ul Quran, membaca Al-Quran. Wa alimu minas sunnah, dan mengetahui tentang sunnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang wafat 256 pada juz 22 halaman 245. Sidang Jumat rahimakumullah, ada yang patut kita garis bawahi dalam hadis ini. Annal amanah nazalat minas sama. Di amanat itu turun dari langit. Jadi itu mengandung makna bahwa amanat itu sangat rahasia. Sering tidak diketahui orang yang mendapat amanat itu. Kemudian yang kedua, amanat itu mesti dijaga. Sebab turun dari langit dan diawasi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjaga dan siapa yang tidak menjaganya. Yang ketiga, amanat itu sangat suci. Maka penjagaannya baru bisa dilakukan atau dilaksanakan oleh orang jujur. Amanah itu tidak mungkin bisa dijaga kalau oleh orang yang tidak jujur, karena turun dari langit. Yang keempat, menjaga amanah itu berarti memelihara pesan dari langit. Pesan langsung dari Allah, menjaga amanat itu. Dan yang kelima, merusak amanat berarti merusak pesan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, menjaga amanah, orang yang menjaga amanah itu makhluk termulia. Karena langsung menjaga dari Allah Subhanahu wa taala, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh, perusak amanah itu merupakan makhluk terhina karena dia bakal mempertanggungjawabkan kehidupannya di akhirat. Dan yang merusak amanah itu adabnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di akhirat kelak, tapi juga di dunia. Jadi orang yang tidak menjaga amanah itu akan tersiksa di dunianya oleh dirinya sendiri. Mungkin orang lain tidak tahu, ya, tapi dirinya akan tersiksa oleh kerusakan atau oleh perbuatan tersebut. Dan siksaan itu bukan hanya di akhirat kelak, tapi di dunia juga. Kemudian fi jadri kulubir rijal, dalam hadis itu dikatakan amanah itu turun dari langit langsung jadri kulubir rijal. Jadri itu berarti kalau dalam tumbuhan mah akar. Tapi bisa juga potongan, bisa juga pangkal, atau kalau di dalam qalb, relung hati. Ya. Dalam bahasa kita, qalb itu sering diartikan hati. Padahal sebetulnya yang pas itu hati nurani, yang pusatnya di jantung. Kenapa demikian? Karena jantung itu bisa mengatur darah ke seluruh badan. Kalau rusak jantung itu rusak pula seluruh tubuh, sakit pula. Seperti di dalam hadis riwayat Bukhari lain, idza fasadat sa'iru jasadi, apabila qalbu, jantung itu rusak, maka rusak seluruh peredaran darah. Dan itu dimasukkan ke jantung hati atau relung jantung hati manusia, amanah itu. Makanya saya katakan tadi, kalau yang merusak amanah itu Allah langsung kepada jantungnya, pada hati nuraninya tersiksa.
Jadi yang tersiksa dari jantungnya akibat merusuk amanah itu, tetapi itu berdampak kepada seluruh tubuh. Ini salah satu makna fi jadri qulubir rijal. Kemudian wa nazalal Quran. Allah Subhanahu wa taala juga menurunkan Al-Qur'an. Jadi ini mengingatkan, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, Quran juga sebagai amanah. Sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang mesti dijaga. Terus ingat bahwa pedoman hidup itu Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan mengambil hukum lain selain Al-Qur'an dan sunnah Rasul itu. Kemudian yang ketiga, menyimpang dari Al-Qur'an itu sama dengan berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalimat berikutnya faqara'ul Qur'an. Mereka membaca Al-Qur'an. Membaca tentu saja bukan hanya secara lisan, tetapi penghayatan maknanya, karena ada qiraah Al-Qur'an itu, ada tadabbur. Tadabbur Al-Qur'an itu membaca, menelaah, mendiskusikan isinya, menganalisis dan menerapkan di dalam kehidupan. Sidang Jumat rahimakumullah, ini amanah yang paling penting dijaga oleh kita semua. Ghafarallahu li walakum walhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat rahimakumullah, kalimat berikutnya pengunci adalah wa'alimu minas sunnah, dan mereka itu mempelajari, mengetahui as-sunnah. Makanya kalau kepada Al-Qur'an qiraah dan tadabbur, kalau kepada as-sunnah itu ta'allum as-sunnah. Jadi mengkaji, meneliti, menelaah supaya memahami dan mengetahui as-sunnah, maka kita kaji, kita teliti. Dan di Masjid Baitur Rahim ini ada Masjid Al-Muhajirin ini ada tadabbur Al-Qur'an dan ada ta'allum as-sunnah. Dan ta'allum as-sunnah yang kita lakukan setiap hari Sabtu dan tadabbur Al-Qur'an itu kita tempuh dengan 11 langkah. Mulai dari tamhid, pendahuluan, kemudian tausik, keberadaan as-sunnah itu di mana, lalu takhrij, bagaimana rentetannya, mata rantai sunnah tersebut, kemudian tarikh, sejarah sunnah atau hadis itu, tashih, kualitas hadisnya, kemudian tanasub, kaitan hadis dengan Quran. Tanasub yang kedua ada kaitan hadis dengan hadis. Kemudian ke-8 terjamah mufradat. Kemudian ke-9 tahlil syarah. Ke-10 takwil dari as-sunnah itu. Dan ke-11 tatbik dari as-sunnah. Maka dengan tadabbur Al-Qur'an dan tanasub atau ta'allum as-sunnah, insyaallah berusaha kita menjalankan hadis yang dibawa oleh penjaga amanah, yaitu sahabat Hudzaifah yang meninggal pada tahun 36 tersebut. Mari kita tutup khutbah ini berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang yang menjaga amanah serta mentadabburi Al-Qur'an dan ta'allum as-sunnah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab.
Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah.